Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Dwi Aprilianto. Seperti di channel ini, kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya mendaki di Gunung Arjuna. Tepatnya tahun 2014, 27 Oktober 2014. Jadi pas acara Sumpah Pemuda, hari Sumpah Pemuda, kita lagi santai ya. Jadi waktu itu kita bersembilan dari Surabaya. Alhamdulillah saya asli Gresik dan kenal dengan teman-teman di Surabaya. Saya jajak mendaki waktu itu bersembilan, 3 perempuan dan 6 laki-laki, bawa 3 tenda. Waktu itu niatnya ya karena saya waktu itu tidak tahu apa-apa ya, jadi langsung ikut aja, ngikuti apa instruksi dari teman-teman. Nama timnya tidak perlu saya sebut karena nanti takut menjelek-jelekkan atau apalah, karena ada pengalaman yang kurang menyenangkan waktu itu. Untuk teman-teman yang merasa mendaki dengan saya waktu itu, mohon maaf. Jadi waktu itu kita berangkat ngebis, niatnya itu via Lawang gitu loh. Jadi kita berangkat jam 9 pagi, 27 Oktober pagi itu, sampai Lawang sekitar jam 12 siang. Sampai pasar Lawang itu jam 12 siang. Setelah itu nyegat Bison. Teman-teman tahu Bison, L300 tapi sing bukan yang ada baknya, tapi yang tipe Bison, kayak angkutan umum di wilayah situlah. Kita bersembilan itu habis 100.000 sampai, ya kita tahunya kebun teh, pimpinannya ngomongnya ke kebun teh, kita diantar di kebun teh, tapi ternyata kebun tehnya itu bukan pos pendakian, malah nyimpang. Waktu itu kita nyoba jalan, nyoba cari, lalu dihentikan di ujung sama bapak-bapak PLN yang bawa pickup dan bawa pickup. Terus ditanyain, mau kemana mas, mbak? Mau ndaki Gunung Arjuna. Terus mbak turun daripada nyasar, ikut kita ke pasar Lawang. Lah setelah itu kita putusin untuk turun lagi di pasar Lawang. Lah cekcok lah di sana. Wah gimana ini, apa koordinasi nih gitu loh. Terus nyeletuk itu sekitar jam 2 siang kalau nggak salah ya, waktu itu sekitar jam 2 siang itu ada bapak-bapak nyamperin sama kita, bareng kita aja loh mas, lewat Tambak Watu gitu loh. Nah, akhirnya setelah cekcok bersama teman-teman, akhirnya kita putuskan untuk ke Tambak Watu. Jalur ini ya belum pernah kita daki sih sebelumnya, jadi benar-benar kita nggak tahu. Kalau menurut saya sih sembrono, karena emang benar-benar nggak tahu. Karena menurut saya kalau daki itu minimal di suatu jalur salah satu itu sudah ada yang pernah mendaki gitu loh. Nah oke, singkat cerita kita naik Bison lagi. Habis sekitar 100.000. Saya masih ingat waktu itu sopir dan kernetnya itu kembar. Jadi masih teringat di memori saya lah. Itu berarti sekitar berapa tahun ya? 8 tahun yang lalu saya daki. Saya pakai jaket ini, alhamdulillah ini masih tersimpan. Ini sudah 9 tahun ini umurnya jaket Konsina. Jadi sekitar habis asar kita lapor di pos. Setelah lapor di pos, registrasi, simaksi dan lain sebagainya. Waktu itu sekali bayar ya teman-teman,
Kita makan dulu, habis itu jalan bareng-bareng, terus melewati pos pertama itu di Ontobugo. Jadi pos pertama itu di Ontobugo. Nah, itu sampai sekitar maghrib ya. Itu menuju pos 2 itu sekitar jam 7-an kalau nggak salah ya. Waktu itu hujan lebat, benar-benar lebat. Saya terpisah dari rombongan dia, bukan terpisah sih, karena di depan itu 2 orang laki-laki, saya di tengah-tengah. Saya panik, ambil senter dan pakai ponco. Di belakang ada 6 teman saya ya berarti. Jadi waktu itu menuju pos 3. Nah, menuju pos 3 Eyang Sakri. Nah, di antara pos 3 dan pos 4 ya, karena saya nggak tahu, karena kalau saya bisa jelasin ini karena sudah pernah ya, dan itu jalur favorit saya. Pos Eyang Sakri menuju pos 4 itu saya jalan sendiri lah waktu itu. Terus di sebelah kanan itu ada gobok warna biru. Terus di center waktu itu saya pakai HP tilut-tilut Galaxy Mini 2 sama HP keypad Samsung gitu loh. Terus kita dipanggil, Wan sini Wan. Akhirnya saya ditinggal di situ sendirian. Yang 2 itu tadi nyusul ke bawah. Saya bawa senter yang lumayan terang waktu itu, akhirnya dipinjem. Terus akhirnya ke bawah, saya tunggu sendirian. Gak lama kemudian mereka yang 2 tadi nyusul, teman-teman yang di bawah nyusul kan. Setelah itu kita putuskan karena sudah malam, sudah nggak hujan juga, malam, kita putuskan untuk menginap di situ. Kita nggak tahu itu gobok untuk apa, tapi yang jelas cukup nyaman waktu itu. Dan ada dupa, tahu kan jalur Purwosari itu seperti apa. Jadi sekitar jam 9 malam itu ada ledakan. Tidak tahu ledakan apa itu di samping sebelah kanan. Kalau tidak dari pintu depan itu meledak gitu loh. Nah, semua bersembilan itu panik. Setelah bersembilan itu panik, akhirnya gimana ya? Ya mau gimana lah, mau gimana lagi. Akhirnya kita putuskan untuk tetap stay di situ sampai besok. Jadi kita yang mau sholat, yang mau masak. Oke, badan basah semua. Waktu itu pengalaman mendaki juga sangat minim. Baju-baju yang ada di karier itu basah semua. Bahkan sampai celana dalam benar-benar basah semua. Waktu itu sudah motret di sana itu banyak orbs bindi-bindi gitu loh yang di sana itu. Alhamdulillah fotonya masih ada, masih saya simpan dan sekarang. Terus singkat cerita, jam 3 jam 4 pagi subuh kita bangun jam 3 lah. Terus mulai melanjutkan perjalanan, masak perjalanan menuju, kita ketemu pos 4 Eyang Semar. Nah, Eyang Semar itu di sana bukan banyak sih, ada beberapa gubuk untuk orang lelaku, dan ada patung buat, nggak tahu ya itu patung apa, itu yang Semar ya. Terus kita lihat pemandangan yang cukup indah waktu itu di situ, karena pohon-pohonnya waktu itu tidak terlalu tinggi seperti sekarang. Terus kita mau sholat di situ. Setelah itu kita putuskan untuk menuju ke pos 5 karena sudah terlihat ya. Jadi antara pos 4 dan pos 5 itu tidak terlalu jauh. Sampai pos 5 itu jam 7 pagi. Itu bisa ditempuh sebenarnya lumayan cepat. Terus kita masak-masak di situ. Kita masak-masak besar di situ, makan banyak, alhamdulillah, air banyak,
ada gubuk. Waktu itu cuman satu sama ada semacam candi dan bendera Kostrad. Nah, di situ kita foto-foto sebagainya. Bro, masa bikin bikin macam warung lah di situ, makan besar wis. Alhamdulillah kita bawa banyak waktu itu. Cerita ambil air di situ menuju ke pos Jawa Dwipa. Jadi kita melanjutkan perjalanan jam 10 pagi, sekitar jam setengah 11 siang itu sampai pos Jawa Dwipa itu sekitar jam 1-an. Ya, lumayan lama ya menurut saya, kalau saya, karena kita bawa alat-alat semuanya. Terus badan itu berasa lelah semua gitu loh. Dan sampai puncak itu benar-benar malam sih, itu sekitar jam 6 kurang seperempat lah. Habis itu ketua tim memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di Lembah Kidang. Jadi kita itu lintas waktu itu melanjutkan di Lembah Kidang sampai jam 12 malam itu kita belum sampai Lembah Kidang. Singkat cerita, ada yang kesleo, alhamdulillah saya benerin waktu itu. Terus saya bagian belakang, jadi ada belakang sweeper namanya Ade, saya juga kenal waktu itu, dan Faiz. Dan sebelumnya itu teman-teman yang 6 itu ninggalin saya gitu loh, yang tidak perlu saya sebutkan, ono mangkeli sithik lah. Faiz diem gareng, air sudah habis waktu itu, hanya tinggal makanan. Saya sudah muntah kuning waktu itu, berarti kita jalan itu kurang lebih hampir 11 jam non-stop lah, lebih lah 14 jam 10-12 jam lah non-stop. Terus setelah break, si Ade ini tanya, ada makanan enggak Wan? Ada, kalau makanan ini tak kasih. Saya buka, saya kasih Roma, terus sini Ade tiba-tiba gereng gitu, tak senterin, mulutnya sudah biru. Lah tim yang depan ini udah jauh, enggak kelihatan. Akhirnya ternyata si Ade muntah-muntah, biar gitu, lemas. Terus kita putuskan untuk menginap di situ. Bos itu nggak tahu itu jalurnya lumayan curam waktu itu, bebatuan, nggak mungkin untuk mendirikan tenda. Akhirnya kita putuskan untuk stay di situ. Jadi sleeping bag dan semuanya itu kita bikin tempat senyaman mungkin, flashing, sleeping bag kita pakaikan di Ade. Habis itu Ade itu benar-benar sudah biru. Saya itu mungkin karena sudah terlalu lelah ya, saya waktu itu cuman bawa jaket, SB juga enggak punya, yang teman-teman yang punya ya teman-teman, tak safety ya, jangan ditiru ya, karena waktu itu benar-benar saya minim pengetahuan di dunia pendaki. Setelah itu si Ade ini kita duduk setengah tidur, sleeping bag semua dipakai. Habis itu saya tanya sama Ade, alhamdulillah beliau kerjanya di farmasi, si Faiz. Terus terus tanya, "De, Faiz ada nggak air?" Si Wan tak coba cari, alhamdulillah ada. Itu berapa ya, segini lah, pokok setengah cangkir atau apa. Akhirnya putuskan tuh direbus
biar agak hangat gitu loh. Terus ngeluarin coklat, coki-coki, makanan. Nah waktu itu Ade nggak mau makan gitu loh. Lah dengan garangnya nggak tahu ya, saya bilang gini, kamu kalau nggak makan di sini mending tak bunuh gitu, mending tak pateni gitu. Akhirnya mau makan coki-coki semua itu dengan obat, ada 3 obat waktu itu diminum. Wis, nah setelah itu saya mikirkan buat diri saya gimana caranya bertahan dalam sampai pagi hari ya. Akhirnya saya cuma dusel-dusel gitu aja, pakai jaket senderan, dan si Faiz bawa sangkur dan si Bimbekan di jalur. Gak lama kemudian salah satu temen nyusul ke untuk ambil tenda. Ini pengalaman yang kurang enak sih sebenarnya. Semoga buat pelajaran. Lah di bawah itu singkat cerita pagi hari ternyata banyak orang yang muncak ya, summit. Saya waktu itu mungkin kita bertiga ini dikira mayat mungkin ya, karena kalau nggak normal juga tidur di jalur tanpa tenda dan sebagainya. Singkat cerita, Ade sudah baikan, tas alhamdulillah dibawa sama teman, dan temen yang dibawa itu loh dirikan tenda gitu loh. Ya Allah, nggak tahu kondisinya si Ade ini benar-benar parah gitu loh waktu itu. Terus akhirnya turun, Ade tidak bawa karier sudah dibawa menuju ke Lembah Kidang. Nah, alhamdulillah sampai Lembah Kidang itu si Ade itu cerita, aku wis mikir mati nang kene temenan kan. Jadi kalau ada teman-teman yang benar-benar membutuhkan kalian, jangan ditinggal ya. Masa-masa lah pas ya sebel ketika ada teman susah, mereka mendirikan tenda, tidur dengan nyaman. Akhirnya perjalanan sudah gak enak. Rencana kan mau naik ke Welirang juga, tapi kondisi juga sudah capek hati juga, akhirnya turun. Jadi itulah pengalaman saya ketika mendaki di Gunung Arjuna. Untuk yang tanya estimasi, insya Allah tanggal 3 Mei 2022 di lebaran kedua, insya Allah saya naik berempat dan sama istri saya. Oke, jika ada salah kata atau belibet ceritanya ya mohon maaf. Untuk teman-teman yang berasa di situ, insya Allah sudah kita maafkan, karena apa ya, kita jadi tahu karakter teman-teman masing-masing di lagian. Oh iya, ada satu lagi. Jadi ternyata ada satu orang, nggak perlu saya sebut namanya, itu masih nyimpen air utuh mateng dari rumah dan nggak dikeluarkan sama sekali. Jadi gondok gitu loh rasanya. Begitulah pengalaman saya ketika mendaki Gunung Arjuna pada tanggal 27 Oktober 2014. Jika teman-teman mau tanya tentang tips mendaki atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.